Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Muhammad Taufik Marsal. Kalian semua bisa memanggil aku Wafik. Aku bersekolah di SMA Negeri 3 Depok yang sekarang sedang duduk di kelas 11. Lebih tepatnya lagi, kelas 11-2. Nah, jadi pada video kali ini aku ingin menerangkan sebuah materi kepada kalian, yaitu tentang materi fungsi. Jadi nanti saya akan menerangkannya itu lewat satu soal, dimana soalnya itu tentang fungsi inverse. Nah, jadi aku harap kepada teman-teman semua yang menonton video ini, kalian semua ini bisa menyimaknya dengan baik dan bisa menontonnya dengan baik. Karena jika nanti ada guru kalian yang memberikan soal seperti ini tentang fungsi inverse yang saya ajarkan kepada kalian nantinya, kaliannya tidak kagok lagi gitu, tidak panik, dan kalian bisa mengerjakannya dengan lancar lah berkat adanya video ini. Nah, jadi pertama-tama sebelum saya memulai video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Alwi yang sudah menerangkan dan menjelaskan secara rinci dan secara jelas tentang materi fungsi ini. Karena berkat dia, saya bisa mengerti dengan baik, saya bisa menerangkan materi yang dia ajarkan kepada kalian semua. Jadi, terima kasih kepada Bapak Alwi. Oke, jadi gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja ke videonya. Let's go. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah menaruh soal-soal yang nantinya akan kita bahas ya di dalam video ini. Jadi di sini saya kedapatan membahas nomor 49. Nah, jadi soal yang kita bahas ini yang diberikan oleh guru saya, itu kita membahasnya itu sesuai dengan nomor absen kita. Tetapi nomor absen saya ini 28. Kenapa kok saya membahasnya soal nomor 49? Karena saat diberikan soal-soal yang begitu banyak, mata saya ini langsung tertuju kepada soal nomor 49 ini. Karena menurut saya ini soal ini cukup menarik nih untuk dibahas kepada teman-teman semua. Nah, jadi saya langsung mengambil soal nomor 49 ini. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan soal tentang fungsi inverse. Jadi langkah pertama sebelum kita menjawab soalnya, kita membaca soalnya terlebih dahulu ya. Jadi kita langsung baca aja. Di sini diketahui F2 min X-nya adalah X per 2 plus 3. Yang ditanyakan adalah F inverse X-nya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Jadi sebelum kita kerjakan, kita tulis dulu diketahuinya. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa lah dengan soal yang ditanyakannya. Jadi di sini diketahui kalau F2 min X-nya sama dengan X per 2 plus 3. Yang ditanyakan adalah F inverse X. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, jadi ada beberapa langkah untuk kita menjawab soal yang ada di atas ini. Pertama, kita memakai cara permisalan. Permisalan terhadap siapa nih? Yang kita misalin itu apa? Yang kita misalin itu adalah 2 min X. Oke. Kita misalkan terlebih dahulu ya. Di warna. Jadi kita misalnya jadi 2. Jadi di sini ada 2 min X. Kita misalkan sama dengan Y ya, mungkin ya. Sama dengan Y. 2 ini kita pindahkan ke kanan. Berarti sama dengan min X sama dengan Y min 2 ya. Karena di sini kita harus X dalam bentuk X, bukan dalam bentuk min X. Jadi di sini kita ubah min X ini jadi X. Minnya ini kita dikali ke Y, jadi min Y. Min ini juga dikali ke min 2, berarti jadi plus 2. Jadi sama dengan min X plus 2. Oh sama aja, mau dimisalin atau enggak kok sama aja, hasilnya itu min X plus 2. Iya betul, jadi memang soal yang ini nih, mau dimisalin atau enggak dimisalkan, itu hasilnya itu bakal sama, yaitu min X plus 2. Tetapi jika nanti kalian bertemu dengan soal seperti ini, kalian tuh tetap harus dimisalkan terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah dimisalkan, kita langsung cari saja nih. Yang kedua yaitu kita cari F
X-nya. Maaf ya, di sini saya tulis X-nya itu tidak konsisten ya, karena emang supaya berbeda aja, dibedain di dalam permisalannya itu ya. Jadi kita cari dulu fx-nya. Di sini kan diketahuinya itu kalau f2 min x sama dengan x kedua ya. Diketahuin bahwa f2 min x-nya itu adalah x per 2 plus 3. Jadi fx ini berapa? Nah, jadi kalau kalian bertanya-tanya, fungsinya kita permisalan itu tadi yang di awal itu tuh untuk apa sih? Jadi permisalan yang kita sudah misalin di awal itu untuk dimasukkan ke unsur x yang ada di dalam sini nih, yang ada di dalam sini. Nah, jadinya gimana tuh? Jadi fx itu adalah min x plus 2 per 2 plus 3. Nah, 3 ini kan sama aja kayak 3 per 1 ya. Nah, di sini tuh min x plus 2 per 2. Kita samakan nih, bawahnya ini kita samakan KPK-nya. Berarti kita samakan dengan per 2 ya bawahnya. Min x plus 2 tinggal turun aja karena tidak ada yang perlu diubah. 3 per 1. Tadi kan 3 itu adalah 3 per 1. Satu yang di bawah itu jadi 2. Berarti di atas juga kali 2. 3 kali 2 adalah 6. Berarti min x plus 2 plus 6. Kita jumlahkan yaitu min x plus 8 per 2. Nah, kita ketemu nih kalau min x plus 8 per 2 ini adalah fx-nya. Langkah selanjutnya nih apa nih? Ini kan kita belum selesai ngerjainnya. Ini baru yang diketahui itu fx-nya. Langkah terakhir untuk mendapatkan jawabannya, langsung saja kita cari f inverse x-nya. Jadi di sini fx-nya itu adalah min x plus 8 per 2. Kalau mau inverse itu kan kita harus dimisalkan terlebih dahulu ya untuk mendapatkan inverse-nya. Jadi ini kita misalkan seperti tadi ya, min x plus 8 per 2 sama dengan y. Nah, kalau sudah begini kan kita tuh dikali silang ya. Cuma di sini y-nya tuh cuma y doang. Bawahnya nggak ada. Min x plus 8 sama siapa dong? Y ini sama aja kayak y per 1 kan. Sama aja kayak 3. 3 yang di atas ini kan sama aja kayak 3 per 1. Nah, jadi sama aja. Maka kita taruh y per 1 ya supaya bisa dikali silang. Nah, setelah sudah menjadi seperti ini, kita kali silang antara ini dan ini. Ketemulah 2 dikali y itu ya 2y. Min x plus 8 dikali 1 ya tetap min x plus 8. Kita pindah ruasnya, yaitu adalah 2y plus x ya. Min x pindah ke sini jadi plus x sama dengan 8. X-nya berapa? Berarti X-nya sama dengan 8. 2Y di sini plus 2Y pindah ke kanan berarti jadi min 2Y. Berarti F inverse X-nya adalah 8 min 2Y. Wah, ada nggak nih jawabannya di atas? Wah, bener nih, ketemu. Kalau hasilnya itu 8 min ini kita belum kita ubah ke X. Jadi F inverse X itu 8 min 2Y, 8 min 2X. Karena Y itu kita permisalan tadi ya, jadi jawabannya tetap X. Jadi jawabannya adalah 8 min 2X. Ada nggak di soal? Wah, ternyata ada nih ya. Itu jawabannya adalah C. Begitu teman-teman. Nah, jadi gitu aja nih teman-teman pembahasan materi yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman lewat soal-soal yang saya berikan tentang fungsi inverse tadi. Semoga teman-teman semua bisa menyimaknya dengan baik, dan nanti jika bertemu dengan soal-soal seperti itu bisa mengaplikasikannya dengan baik. Nah, jadi segitu saja video yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga tadi saya tidak konsisten lah dalam menulis X.
tetapi rumusnya tetap sama lah seperti itu. Kalian fokus ke dalam rumusnya saja, jangan fokus terhadap tulisannya. Oke, segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.